Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Perkelahian sepanjang zaman nih kayaknya Bung Firdaus ya antara Jokowi dengan Megawati. Saya Never kira nih ending ya. ini adalah sebuah pendidikan politik juga bagi masyarakat ya, juga bagi elit, bagi siapa saja. Sehingga kita melihat, kita paham bagaimana pertentangan-pertentangan politik itu sebenarnya adalah banyak manfaatnya sehingga masyarakat dan siapapun ya akan melihat bahwa ternyata apa yang di belakang politik di panggung misalnya sebenarnya banyak diatur di belakang panggung, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Kalau kita lihat perseteruan antara mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan PDIP nampaknya tidak berhenti, Bung Meldi. Padahal kontestasi politiknya sudah selesai. Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Gibran sudah menjadi wapres begitu ya. Tetapi nampaknya ini tidak ada ujungnya begitu. Dan terakhir kalau kita lihat perdebatannya misalnya bagaimana ya salah satu politisi PDIP mengatakan bahwa bahwa Jokowi mengutus orang untuk apa ke internal PDIP agar tidak diberhentikan atau tidak dipecat begitu ya. Kemudian Jokowi membalas buktikan begitu dan dia mengatakan orang itu punya batas kesabaran begitu ya. Bahkan Projo gitu ya, organisasi ormas tanda kutip pendukung Jokowi mengatakan bisa jadi Jokowi akan melantakkan PDIP begitu. Dan kalau kita lihat nampaknya perseteruan ini tidak akan berujung gitu, tidak akan selesai begitu ya sampai memang dalam kontestasi politik berikutnya. Dan kalau dilihat kenapa begitu begitu apa ya? Kalau kita lihat dari satu sisi bagaimana elit politik PDIP begitu kesal dengan seorang Jokowi gitu ya. Ya, mungkin tidak terlepas dari apa yang terjadi pada awal Pilpres 2024 yang lalu begitu ya. Di tengah jalan Jokowi membalikkan dukungannya yang tadinya diperkirakan mendukung pasangan yang didukung oleh PDIP, kemudian mendukung seorang Prabowo Subianto. Dan yang menarik adalah Presiden Jokowi juga memberikan semacam lampu hijau atau memberikan restu agar anaknya yang belum memenuhi apa ya belum memenuhi umur atau memiliki kecakapan kemudian maju sebagai seorang wapres di sana begitu. Dan dia terpilih begitu ya. Dan berlanjut di dalam pilkada di Jawa Tengah Bu Meldi begitu. Dan cawe-cawe Jokowi gitu ya. Dan itu yang membuat apa namanya sebagian politisi PDIP begitu kesal. Dan terakhir memang ketika Sekjen PDIP Pak Hasto itu dijadikan tersangka begitu dan salah satu penyebabnya dikatakan ini juga bagian dari sirkus politik atau intervensi kekuasaan yang didukung oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, pada satu sisi kita lihat ini memang menjadi satu pertempuran atau apa ya perseteruan yang tidak akan berhenti. Tapi di sisi lain, saya melihat ya seperti Bu Meli katakan, walaupun Bu Meli mengatakan ini baik dalam konteks pendewasaan politik begitu ya, tapi di sisi lain perdebatan ini sebenarnya tidak produktif tanda kutip. Tidak ada hal atau wacana atau narasi besar yang berguna untuk publik begitu ya. Yang publik lihat adalah bagaimana perseteruan perebutan kepentingan atau berebut kekuasaan antara elit politik PDIP dengan seorang mantan Presiden Joko Widodo gitu. Tidak ada substansi besar dalam kepentingan publik atau kepentingan yang diperjuangkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak di sana begitu. Walaupun dalam sisi yang lebih mendasar misalnya perdebatan bagaimana ketaatan seorang negarawan begitu ya. Dan kalau kita lihat di sisi sini bahwa ternyata Presiden Jokowi yang dikatakan ketika dulu akan pensiun, akan ke Solo, kemudian akan menjadi orang biasa, ternyata gelitik untuk menjadi politisi itu tidak bisa berubah Bung Eldi gitu ya. Dan Pak Jokowi masih menjadi salah satu aktor politik dengan gerakannya gitu ya, menerima apa namanya soannya, kemudian kemana-mana begitu ya, dan termasuk secara rutin juga mengeluarkan statement-statement publik begitu ya, yang notabene yang saya pikir ya sebenarnya tidak perlu ditanggapi juga atau tidak diberikan komentar begitu ya, karena Bapak sudah 10 tahun menjadi seorang presiden dan saatnya lebih bijak dalam menanggapi persoalan tersebut. Jadi perdebatan ini nampaknya akan menjadi ya apa ya narasi atau wacana akan terus kita dengar gitu. Dan menurut saya paling tidak diskursus atau pendapat antara Jokowi dan PDIP ini akan terus berlanjut sampai 2029 nanti, Bu Mil. Ya, sebenarnya PDIP saya kira posisi yang paling punya nilai manfaat Bung Firdaus adalah mengkritik Prabowo sebenarnya yang bisa diharapkan dari PDIP. Sebenarnya banyak sekali program-program Prabowo yang longgar atau yang punya celah ya untuk dikritik gitu ya. Dan ini akan memberikan sebuah value, sebuah nilai baru dari PDIP bahwa PDIP punya bayang-bayang tertentu terhadap program-program Prabowo dan ini akan membangun kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat juga paham banyak program-program Prabowo yang punya celah.
Prabowo baru bisa melihatkan baru setitik tentang pemberantasan korupsi, Bung Firdaus, yang coba di diutilize oleh Prabowo sebagai sebuah quick win di awal pemerintahannya. Dan saya kira banyak program-program lain ya, CPNS kemarin, masalah makanan bergizi dan macam-macam, masalah difungsi ABRI dan segala macam, itu tidak terjadi. Kita melihat masih ada sebuah kesepakatan-kesepakatan di luar panggung, Bung Firdaus. Iya, betul. Dan kalau kita lihat memang pada akhirnya gitu ya, perdebatan atau perseteruan antara PDIP, elit PDIP dengan Jokowi ini malah mengaburkan substansi atau peran utama dari partai politik, termasuk anggota PDIP yang menjadi legislatif gitu ya. Sehingga yang seperti Bung Meli katakan tadi, PDIP akhirnya yang walaupun dalam posisinya tidak masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo begitu ya, tidak bisa mengoptimalkan perannya sebagai orang yang di luar kabinet atau pemerintahan dengan memberikan kritikan atau umpan-umpan baik dalam konteks kepentingan publik begitu. Padahal kalau itu dilakukan, maka PDIP akan mendapatkan banyak sekali simpati gitu ya, atau kepercayaan publik atau dukungan publik, dan itu merupakan investasi jangka panjang untuk kepentingan nanti, Bu Meli. Tetapi karena memang begitu kusumatnya gitu ya, perseteruan antara PDIP tanda kutip dengan Presiden Jokowi begitu ya, dan ini yang menjadi merubah perhatian mereka. Dan saya pikir Ibu Megawati ataupun Mbak Puan begitu ya, atau tokoh elit-elit di PDIP, lupakanlah, Jokowi ini kan cerita masa lalu begitu ya, tidak ada yang perlu lagi diperdebatkan begitu. Apa yang terjadi sekarang dalam proses penegakan hukum ataupun juga dalam proses kepentingan publik, itulah yang menjadi kepentingan utama begitu ya. Tidak akan berguna kalau harus memperdebatkan lagi bagaimana peran Jokowi, bagaimana misalnya dari sisi kenegarawanannya begitu ya. Karena publik juga sudah bisa menilai gitu. Publik juga punya catatan tersendiri begitu. Akan jauh lebih baik kalau PDIP berkonsentrasi menjadi bagian dari penyeimbang pemerintah begitu. Di tengah banyaknya sekali kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang dibuat dengan setengah perencanaan misalnya, atau di tengah beberapa isu revisi terkait hal-hal substansi misalnya di fungsi ABRI atau kepentingan dalam konteks pendidikan atau kesehatan begitu, atau bagaimana menjaga keuangan negara bisa dilaksanakan secara baik begitu. Jadi saya pikir ya wasting time sekali buat PDIP, dan ini menjauhkan mereka dalam kepentingan publik begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam sisi Presiden Jokowi atau para relawannya, gitu ya, Presiden Jokowi sudah berambisi akan membuat partai sendiri, partai super terbuka, gitu ya, dan saya tidak tahu apakah itu direpresentasikan dengan PSI misalnya atau dibangun partai tersendiri begitu ya. Tetapi yang kita paham adalah Presiden Jokowi dan dinastinya punya ambisi politik untuk 5 tahun ke depan. Dan kalau dalam konteks politik dalam negara demokrasi, maka perjuangkanlah kepentingan politik tersebut misalnya dengan performa kinerjanya. Kalau dikatakan itu direpresentasikan lewat PSI, lewat anak-anaknya, ya performa kinerja anak-anak yang kita lihat misalnya. Bagaimana Gibran, bagaimana Kaisang, bagaimana misalnya Bobi Nasution dan seterusnya begitu ya. Bagaimana juga Presiden Jokowi juga memberikan semacam feedback atau apa semacam catatan kalau memang dia ingin memberikan kontribusi untuk negara misalnya, catatan-catatan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo begitu. Tidak hanya sekedar mengamini gitu ya, tidak hanya sekedar apa namanya kawan yang notabene memberikan senyuman atau dukungan, tetapi berikanlah penilaian objektif kira-kira dari seorang mantan presiden bagaimana perkembangan negara saat ini. Dan saya pikir kalau itu yang dilakukan jauh lebih baik dalam menjaga marwah seorang negarawan, seorang Jokowi begitu ya. Pak Jokowi bisa menilai, bisa apa namanya mencontoh atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden SBY misalnya. Presiden SBY walaupun tanda kutip juga kadang-kadang melakukan semacam apa namanya gelagat politik begitu ya, tapi di sisi lain publik masih melihat bagaimana aspek kenegarawanan seorang SBY itu begitu kental misalnya. Contoh dalam menyikapi revisi atau undang-undang atau dui fungsi ABRI begitu ya. Dan bisakah Pak Jokowi melakukan itu begitu? Jadi sekali lagi baik Presiden Jokowi ataupun juga PDIP, kembalikanlah fungsinya sebagai bagian dari orang yang dianggap sebagai representasi kepentingan publik begitu ya, orang yang punya jaringan atau kekuasaan dalam merubah kebijakan, jalankan fungsi itu begitu. Dan saya pikir ini jauh lebih produktif dibandingkan misalnya memberikan narasi atau wacana kepada publik bagaimana pertempuran antara beberapa elit PDIP dengan Presiden Jokowi, Bung. PDIP ini belum move on, Bung Firdaus ya. Jokowi adalah masa lalu. Tentunya dalam konstelasi politik, ya kita tidak perlu lagi memberikan apa ukuran-ukuran parameter Jokowi atau variabel Jokowi sudah selesai, ya. Tentunya fokus pada pemerintahan sekarang Prabowo. Gerindra telah memutuskan Prabowo adalah calon presiden ke depannya. Jadi ada kerja 5 tahun untuk mendorong.
sebuah atribut-atribut kepresidenan dari Prabowo agar dia terpilih lagi dari 2029. Tentunya PDIP nggak mau kalah juga. Dari awal menentukan figur siapa yang menjadi presiden, ini akan memudahkan kerja politik sebenarnya untuk melakukan uh, personal branding terhadap figur-figur yang dia punya, dan dia punya kerja 5 tahun, punya ruang untuk 5 tahun, sehingga ini akan optimal daripada menunggu berapa bulan sebelum pemilihan dan menunggu lembaga survei memutuskan. Ini saya kira adalah sebuah hal yang tidak baik dan harus terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam cara pemilihan presiden nanti. Nah, dan PDIP harus mulai dari sekarang, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita belajar dari pengalaman Pilpres 2024, Bung Meldi, bagaimana figur dan ketokohan, termasuk kesukaan itu dibangun dalam proses yang panjang, begitu ya. Ada investasi politik, ada investasi kerja dan program, ada investasi keberpihakan kepada publik, begitu. Walaupun sekali lagi misalnya konteks media sosial juga penting misalnya. Tetapi ketokohan, kefiguran itu harus dibangun dalam jangka waktu yang lama, begitu. Dan kalau memang salah satu targetnya adalah sebagai kendaraan politik, gitu ya, atau mesin politik adalah misalnya bagaimana dalam mekanisme pergantian kepemimpinan 5 tahun ke depan, maka investasi itulah yang menjadi pertimbangan utama. Gitu. Artinya apa? Kerja-kerja kepartaian dalam memperjuangkan kepentingan publik itu menjadi lebih penting dari sekedar hanya perdebatan gitu ya, warung kopi begitu dengan mantan presiden sebelumnya begitu. Dan saya lihat ini yang harus menjadi sebuah catatan penting begitu ya, terlepas apapun yang terjadi. Tidak hanya untuk PDIP, tetapi juga partai-partai yang lain begitu, termasuk partai-partai yang ada dalam pemerintahan Prabowo. Karena apa? Ya sekali lagi belum tentu koalisinya masih sama, bisa jadi nanti akan bersaing di dalam Pilpres 2029 begitu. Tetapi bisa jadi juga misalnya ada skenario tertentu yang kita tidak tahu misalnya yang notabene memberikan semacam apa ya. Ya sudah kita biarkan saja, kita kondisikan misalnya antara PDIP salah satu kekuatan partai politik yang terbesar dengan Presiden Jokowi, Presiden ketujuh begitu. Ada yang mengambil untung dari sisi perseteruan antara PDIP dengan Presiden Jokowi ini, Bu Meldi, begitu ya. Artinya ada yang coba memancing di air keruh tanda kutip atau memanfaatkan situasi begitu. Dan saya pikir ya, siapa yang pandai, siapa yang cerdik dalam melihat situasi, memanfaatkan begitu, ya, tidak mudah tersetting, dia akan menjadi ya salah satu kampiun dalam politik Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah kampiun politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat, yang benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Itu yang kita tunggu, itu yang kita cari. Bukan hanya sekedar perseteruan di media sosial, perseteruan di ruang publik begitu yang tidak memperjuangkan kepentingan publik, Umar. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.